Hai semuanya, sahabat-sahabat teman biologi. Di sini saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Saputra Lubis. Saya dari mahasiswa Tadris Biologi 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, mahasiswa semester 7. Nah, di sini kami mengembangkan sebuah media pembelajaran ataupun video pembelajaran di mana itu nantinya akan memberikan suatu informasi kepada teman-teman semua mengenai sebuah materi, yaitu protein. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ikatan pada protein. Nah, teman-teman sekalian ada yang tahu nggak mengenai ikatan protein? Baik, saya akan menjelaskannya. Protein itu tersusun dari atas rantai polipeptida, di mana rantai polipeptida yang satu dengan polipeptida yang lainnya dihubungkan dengan adanya ikatan-ikatan tertentu. Pada protein, strukturnya dipertahankan dengan dua ikatan, yaitu ikatan kuat dan ikatan lemah. Nah, ikatan kuat yaitu adalah ikatan polipeptida dan ikatan disulfida, sedangkan ikatan lemah yaitu ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan ikatan elektrostatik. Nah, ada juga sebutan dari ikatan elektrostatik itu yaitu disebut ikatan garam. Nah, kali ini saya akan jelaskan dari macam-macam ikatan yang terdapat pada protein. Ikatan peptida. Nah, ikatan peptida dibentuk dengan di antara alfa karboksil dengan alfa nitrogen, di mana ikatan rangkap atom C dan N ini mempunyai rangkap parsial serta mempunyai sifat yang seperti bipolar. Nah, di mana atom-atom C dan N ini terletak di ruang atau di bidang yang sama atau koflanar. Nah, selain itu ada juga atom O dan H diletakkan di ruang atau di bidang yang sama juga. Teman-teman sekalian bisa melihat di ilustrasi gambar yang tertera pada yang kami paparkan. Ikatan disulfida, di mana ikatan ini dibentuk antara dua residu yang sangat berkaitan atau berhubungan, sehingga ikatan ini sangat relatif stabil dan sangat resisten terhadap penyebab denaturasi. Nah, pada ikatan ini beberapa senyawa yang mampu memecahkan ikatan disulfida sistein antara lain adalah asam performat yang menghasilkan dua asam sistein. Nah, teman-teman sekalian juga bisa melihat di gambar ilustrasi yang kami paparkan. Ikatan hidrogen, di mana ikatan ini terbentuk antara residu pengikat yang terdapat pada rantai samping pada ikatan peptida, yaitu asam amino, dan ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan oksigen ikatan peptida sendiri. Nah, ikatan hidrogen ini sangat penting untuk mempertahankan struktur primer pada protein ini. Nah, teman-teman juga bisa melihat gambar ilustrasinya pada yang kami paparkan. Ikatan hidrofobik, di mana ikatan ini terjadinya ada rantai samping nonpolar dari asam amino yang netral pada protein yang sangat cenderung bersekutu, di mana meskipun persekutuan itu tidak stoikometri, tetapi dia dapat memegang peran penting juga karena di dalam mempertahankan struktur protein pada ikatan hidrofobik ini. Nah, teman-teman, yang terakhir itu ada ikatan elektrostatik. Nah, ikatan ini merupakan ikatan garam antara gugus yang berlawanan pada rantai samping asam amino. Contohnya, asam amino lisin yang mempunyai muatan bersih 1 positif, dan aspartam atau glutamat yang mempunyai muatan 1 negatif. Sehingga oleh karena itu keduanya saling bereaksi secara elektrostatik atau elektrostatika untuk menstabilkan struktur protein. Nah, ngomong-ngomong nih ya teman-teman, membahas mengenai tentang protein. Tentu di benak teman-teman semua pasti berpikir tentang apa-apa aja sih gitu kan karakteristik dari protein itu. Kita hanya paham protein itu hanya sekedar, oh ternyata ikan salmon itu mengandung tinggi ataupun kaya akan protein. Nah, tetapi dari itu semua teman-teman itu harus tahu karakteristik kimia dari proteinnya sendiri. Kenapa? Karena secara biologinya sendiri, secara harfiahnya,
Protein itu merupakan polimer aktif yang terdiri dari asam amino yang dihubungkan langsung oleh ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen peptida. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya protein ini sendiri adalah ikatan kimia dari ikatan kovalen peptida, ya kan? Nah, ngomong-ngomong karakteristik mengenai protein itu ada yang pertama, ada namanya denaturasi. Nah, denaturasi ini adalah sebuah protein yang dimana dia itu akan memberikan efek positif dan juga nantinya akan memberikan efek negatif kepada tubuh. Nah, yaitu denaturasi ini akan memberikan kondisi perubahan. Kondisi perubahan yang bagaimana? Kondisi perubahan konformasi yaitu akan kaya protein. Nah, dia akan memberikan konformasi perubahan terhadap protein tersebut apabila protein tersebut itu terjadi suatu pertukaran ataupun pemanasan di dalam tubuh. Sehingga protein itu akan disebabkan berkurangnya protein yang ada dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya itu ada ionisasi. Nah, ionisasi ini biasanya juga berpengaruh ya untuk kesehatan tubuh. Karena kenapa? Karena ionisasi ini sendiri ada fungsi baiknya bagi tubuh kita, ya kan? Karena dia sudah akan larut dalam air. Nah, banyak biasanya ionisasi ini di minuman-minuman yang zaman sekarang ini sudah sangat terkenal. Ada Mizone, ada Pocari Sweat yang nantinya itu akan memberikan sebuah pertambahan ionisasi bagi tubuh kita sendiri gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya tidak hanya ada ionisasi, juga ada seperti kristalisasi. Kristalisasi ini yaitu adalah protein dapat membentuk kristal yang dikenal dengan istilah kristalisasi, yaitu proses penambahan asam amonium sulfat atau NaCl pada larutan dengan pengaruh pH pada titik isolistriknya. Nah, selanjutnya itu ada kristalisasi, dan yang terakhir itu ada viskositas, yang dimana viskositas ini adalah merupakan tahanan yang timbul karena adanya gesekan antara molekul di dalam zat yang mengalir. Nah, jadi karakteristik kimia dari protein itu sendiri itu bermacam-macam ya teman-teman. Mulai dari ada tadi seperti ionisasi, terus ada terus ada denaturasi, terus ada kristalisasi, sampai kepada viskositas, yang dimana viskositas ini adalah merupakan suatu gesekan-gesekan antara molekul yang terjadi dalam tubuh kita. Seru nggak sih teman-teman? Jangan lewatin dulu, karena masih banyak lagi sampai kepada tahap nantinya apakah protein itu sudah dijelaskan sih di dalam Al-Quran gitu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat protein. Sifat fisikokimia setiap protein tidak sama tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Protein memiliki berat molekul yang sangat besar sehingga bila protein dilarutkan dalam air akan membentuk suatu dispersi koloidal. Protein dapat dihidrolisis oleh asam, basa atau enzim tertentu dan menghasilkan campuran asam-asam amino. Sebagian besar protein bila dilarutkan di dalam air akan membentuk dispersi koloidal dan tidak dapat berdifusi bila dilewatkan melalui membran semipermeabel. Beberapa protein mudah larut dalam air, tetapi ada pula yang sukar larut. Namun semua protein tidak dapat larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, atau benzen. Pada umumnya, protein ini sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh fisik dan zat kimia, sehingga mudah mengalami perubahan bentuk. Perubahan atau modifikasi pada struktur molekul protein disebut denaturasi. Denaturasi protein ini merupakan fenomena transformasi struktur protein yang berlipat menjadi terbuka. Perubahan konformasi protein mempengaruhi sifat protein. Selama denaturasi, ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik dipecah sehingga terjadi peningkatan entropi atau peningkatan kerusakan molekulnya. Denaturasi mungkin dapat bersifat bola balik atau reversibel, seperti pada kimotripsin yang hilang aktivitasnya bila dipanaskan, tetapi aktivitasnya akan pulih kembali bila didinginkan. Namun demikian, umumnya tidak mungkin memulihkan protein kembali ke bentuk aslinya setelah mengalami denaturasi. Kelarutan protein berkurang dan aktivitas biologisnya itu juga hilang pada saat denaturasi, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama itu penyebab fisik.
Terus yang pertama itu ada panas. Ketika larutan protein dipanaskan secara bertahap di atas suhu kritis, protein ini mengalami transisi dari keadaan asli ke terdenaturasi. Mekanisme suhu menginduksi denaturasi protein cukup kompleks dan menyebabkan destabilisasi interaksi non-kovalen di dalam protein. Ikatan hidrogen, interaksi elektrostatik, dan gaya der Waals bersifat eksotermis sehingga mengalami destabilisasi pada suhu tinggi dan mengalami stabilisasi pada suhu rendah. Yang kedua, tekanan denaturasi. Akibat tekanan terjadi pada suhu 25 derajat jika tekanan yang diberikan cukup tinggi. Kebanyakan protein ini mengalami denaturasi pada tekanan 1-12. Tekanan dapat menyebabkan denaturasi protein karena protein bersifat fleksibel dan dapat dikompresi. Walaupun residu asam amino tersusun rapat di bagian dalam protein globular, biasanya masih terdapat rongga di dalam protein. Akibatnya protein bersifat dapat dikompresi dan terjadi penurunan volume protein. Penurunan volume tersebut disebabkan rongga yang hilang di dalam struktur protein dan hidrasi protein. Denaturasi akibat tekanan bersifat reversibel. Yang ketiga itu ada pengadukan. Mekanik kecepatan tinggi seperti pengocokan, pengulenan, dan pembuihan menyebabkan protein terdenaturasi. Banyak protein yang terdenaturasi dan mengalami presipitasi ketika diaduk intensif. Denaturasi terjadi akibat inkorporasi udara dan absorpsi molekul protein ke dalam antarmuka udara cairan. Energi untuk antarmuka udara cairan lebih besar dibandingkan fase curah sehingga protein mengalami perubahan konformasi dipengaruhi oleh fleksibilitas protein. Protein dengan fleksibilitas tinggi lebih cepat berada pada antarmuka udara cairan sehingga terdenaturasi lebih cepat dibandingkan protein yang kaku atau rigid. Ketika pengadukan tinggi dilakukan menggunakan pengadu berputar, maka akan terbentuk kavitasi. Keadaan ini menyebabkan protein mudah terdenaturasi. Pengadukan yang lebih cepat menyebabkan tingkat denaturasi yang lebih tinggi. Yang B itu ada penyebab kimiawi. Yang pertama itu ada pH. Protein bersifat lebih stabil pada pH di titik isoelektrik dibandingkan pH lain. Pada pH netral, kebanyakan protein ini bermuatan negatif dan hanya sedikit yang bermuatan positif. Rendahnya gaya tolak elektrostatik dibandingkan interaksi yang lain menjadikan kebanyakan protein bersifat stabil pada pH mendekati netral. Pada pH ekstrem, gaya tolak elektrostatik dalam molekul protein yang disebabkan muatan tinggi mengakibatkan struktur protein membengkak dan terbuka. Yang kedua, pelarut organik. Ini mempengaruhi stabilitas interaksi hidrofobik protein, ikatan hidrogen, dan interaksi elektrostatik. Rantai samping residu asam amino nonpolar lebih larut pada pelarut organik dibandingkan air. Hal tersebut mengakibatkan interaksi hidrofobik menjadi melemah. Sebaliknya, stabilitas dan pembentukan ikatan hidrogen antar ikatan peptida meningkatkan pada lingkungan dengan permisivitas rendah, maka sejumlah pelarut organik dapat meningkatkan atau memperkuat pembentukan ikatan hidrogen antar ikatan peptida. Pada konsentrasi rendah, sejumlah pelarut organik dapat menstabilkan beberapa enzim terhadap denaturasi. Pada konsentrasi tinggi, pelarut organik menyebabkan protein terdenaturasi karena efek pelarutan rantai samping nonpolar. Yang ketiga, senyawa organik. Jumlah senyawa organik seperti urea dan guanidin hidroksida menyebabkan denaturasi protein. Urea dan guanidin pada konsentrasi tinggi membentuk ikatan hidrogen dan menyebabkan ikatan hidrogen dalam air menjadi terganggu. Rusaknya ikatan hidrogen antar molekul air menjadikan air sebagai pelarut yang baik untuk residu nonpolar. Dampaknya adalah struktur protein terbuka menjadi pelarutan residu nonpolar dari bagian dalam molekul protein. Yang keempat, deterjen. Deterjen seperti sodium merupakan pendenaturasi protein yang kuat. Deterjen terikat kuat pada protein yang terdenaturasi sehingga menyempurnakan denaturasi. Akibatnya denaturasi protein menjadi bersifat irreversibel. Yang terakhir ada garam. Garam ini mempengaruhi
stabilitas struktural protein. Hal ini berkaitan dengan kemampuan garam untuk mengikat air secara kuat dan mengubah sifat hidrasi protein. Pada konsentrasi rendah, garam menstabilkan struktur protein karena meningkatkan hidrasi protein dan terikat lemah pada protein. Sebaliknya, garam juga dapat menyebabkan ketidakstabilan struktur protein karena menurunkan hidrasi protein dan berikatan kuat dengan protein. Pengaruh garam untuk stabilisasi atau destabilisasi struktur protein berkaitan dengan konsentrasi dan pengaruhnya terhadap ikatan air-air. Peningkatan stabilitas protein pada kadar garam rendah disebabkan peningkatan ikatan hidrogen antar molekul air. Sebaliknya, pada konsentrasi tinggi, garam mendenaturasi protein karena merusak struktur air sehingga air menjadi pelarut yang baik untuk residu nonpolar protein. Nah, teman-teman, kembali lagi nih sama aku. Aku akan menjelaskan mengenai fungsi dari proteinnya sendiri. Jadi kita udah paham nih mengenai sifat dan karakteristik dari proteinnya sendiri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari proteinnya itu sendiri gitu kan. Nah, buat apa sih protein yang kita konsumsi selama ini gitu? Itu jadi apa gitu kan? Teman-teman pasti bertanya-tanya gitu. Nah, jadi fungsi protein itu sendiri pasti yang pertama adalah sebagai biokatalisator enzim. Nah, biokatalisator enzim, segala pergerakan yang ada dalam tubuh teman-teman, baik itu mau enzim apa aja yang ada dalam tubuh teman-teman itu semua, itu menggunakan yang namanya dan nggak pernah luput dari yang namanya protein gitu. Jadi teman-teman semua mengonsumsi protein yang kaya akan makanan yang kaya akan protein, otomatis enzim teman-teman semua itu akan terpengaruh dari proteinnya itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu apa? Protein sendiri itu sebagai transport. Contohnya hemoglobin. Hemoglobin itu mengangkut oksigen dalam eritrosit. Mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. Dan ion juga akan bersedia diangkut dalam plasma darah oleh transferin dan disimpan dalam hati sebagai kompleks dengan ferritin gitu. Jadi protein ini juga sebagai transport. Transport siapa? Transportnya si hemoglobin. Hemoglobin mengantarkan oksigen kepada eritrosit gitu kan. Hemoglobin juga mengantarkan oksigen kepada otot-otot yang ada dalam tubuh kita gitu. Nah, selanjutnya itu juga protein ini nggak hanya sebagai transport si hemoglobin dan juga yang lainnya, dia juga sebagai protein transport di dalam plasma darah. Kenapa? Karena dia akan mengikat dan membawa molekul atau ion spesifik dari satu organ ke organ lain. Jadi si protein ini sendiri dia nggak hanya mengantarkan si satu tempat saja seperti hemoglobin, tetapi seluruh organ juga berpengaruh terhadap fungsi proteinnya sendiri gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada sebagai pengatur pergerakan. Protein ini merupakan komponen utama daging. Gerakan otot terjadi karena ada dua molekul aktin dan miosin, protein yang saling bergeseran. Nah, jadi teman-teman, sebagai pengatur pergerakan, kita sendiri nggak pernah luput yang dari namanya kata gerak gitu kan. Kita nggak mungkin dong lumpuh, ya kan. Nah, jadi segala sesuatu yang ada terjadi dalam tubuh kita itu adalah sebuah protein yang mengatur. Karena apa? Karena fungsinya adalah sebagai pengatur pergerakan. Nah, ketika saya berbicara, berarti saya menggunakan yang namanya protein. Tetapi protein itu terus-menerus akan habis apabila digunakan, ya kan. Nah, dia juga sebagai penunjang mekanis, di mana kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen, pada persendian ada elastisin, pada kuku bulu rambut ada protein dan keratin. Nah, jadi teman-teman, protein itu sendiri itu nggak hanya dijadikan sebuah satu objek saja, dia juga bisa dikatalis menjadi yang tadi sebagai kulit itu dijadikan kolagen. Jadi kulit-kulit wajah, kulit-kulit tangan gitu kan, dia akan memperbaiki apabila terjadi kerusakan dalam kulit kita. Kuku juga seperti itu, rambut juga seperti itu. Itu ada unsur dari proteinnya sendiri gitu teman-teman. Nah, yang terakhir ada pertahanan tubuh dalam bentuk antibodi. Suatu protein khusus yang mengikat benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, protein ini juga bisa membentuk suatu antibodi, di mana antibodi kita dalam tubuh itu bisa melawan virus-virus, kuman-kuman, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dengan adanya kita mengonsumsi makanan yang kaya akan protein, otomatis sistem kekebalan tubuh, sistem antibodi dalam tubuh kita akan memproduksi lebih lagi sistem antibodi yang lebih
lebih kebal gitu. Kebal akan apa? Kebal akan virus, kebal akan kuman, kebal akan bakteri dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman, saran dari saya, mulai dari sekarang konsumsilah makanan-makanan yang kaya akan protein. Setidak-tidaknya, walaupun kita tidak bisa membeli yang namanya ikan salmon gitu, yang kaya akan protein omega 3 gitu kan. Tapi konsumsilah makanan-makanan yang memang sebenarnya itu adalah dalam batas kandung wajar aja. Kenapa? Karena banyak makanan sekarang seperti bakso aci atau seblak atau lain sebagainya, itu memberikan efek apa sih kepada tubuh kita sampai sekarang ini? Pertanyaannya seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, konsumsilah makanan yang baik-baik dan yang wajar-wajarnya saja untuk tubuh kita. Karena apa? Karena segala rupa, segala bentuk yang ada dalam diri kita ini adalah aset. Aset, walaupun yang namanya aset, otomatis kita harus pertahankan, harus kita jaga gitu kan teman-teman. Jadi jangan sampai aset yang ada dalam diri kita, baik itu aset di dalam maupun aset di luar, itu hancur seketika hanya karena kita mengonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang gak baik buat diri kita, buat tubuh kita gitu. Jadi mulai dari sekarang pikirkan teman-teman, apapun, segala bentuk jenis apapun yang ada dalam tubuh kita ini adalah aset. Baik itu di dalam maupun di luar, itu merupakan segalanya dalam bentuk aspek ataupun aset yang harus kita jaga gitu teman-teman. Hai, saya Rani. Saya akan menjelaskan bagian mengenai metabolisme asam amino dan protein. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu protein dan apa itu asam amino dan apa itu metabolisme. Nah, baik kita jelaskan satu-satu, yaitu asam amino. Nah, asam amino ini adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil COOH dan amina NH2. Nah, sedangkan protein adalah makromolekul peptida yang tersusun dari sejumlah L asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida yang memiliki bobot molekul tinggi. Nah, apa itu metabolisme? Nah, metabolisme ini merupakan peristiwa pertukaran zat dalam makhluk hidup yang bersifat kimia yang melibatkan organisme dan lingkungannya. Nah, secara umum, metabolisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu katabolisme dan yang kedua anabolisme. Nah, apa itu katabolisme dan apa itu anabolisme? Nah, katabolisme ini ialah peristiwa penguraian zat menjadi sebuah molekul yang volumenya lebih kecil dan diolah menjadi energi. Nah, apa itu metabolisme? Anabolisme. Nah, anabolisme ini ialah reaksi yang ditunjukkan untuk merangkai sebuah senyawa organik yang berasal dari partikel-partikel tertentu dengan tujuan agar mudah diserap oleh tubuh individu tersebut. Nah, adapun unit dasar penyusun struktur protein adalah asam amino itu tersendiri. Nah, asam amino ini bekerja dalam proses kehidupan di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, adapun berikut adalah metabolisme pada asam amino dan protein adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pencernaan. Nah, sebagian besar protein dicerna menjadi asam amino, sebaliknya menjadi tripeptida dan dipeptida. Yang pertama itu ada lambung. Nah, pencernaan atau hidrolisis dimulai di dalam lambung. Nah, asam klorida lambung membuka gulungan protein atau proses denutrasi. Nah, sehingga enzim pencernaan dapat memecah ikatan peptida. Nah, asam klorida ini mengubah enzim pepsidogen tidak aktif dikeluarkan oleh mukosa lambung menjadi bentuk aktif pepsin. Nah, yang bagian B itu ada usus halus. Nah, usus halus ini pencernaan protein dilanjutkan di dalam usus halus ini. Nah, oleh campuran enzim protease. Nah, pankreas mengeluarkan cairan yang bersifat sedikit basah dan mengandung berbagai prekursor. Nah, seperti tripisogen. Nah, enzim-enzim ini menghidrolisis ikatan peptida tertentu. Nah, sentuhan kimus terhadap mukosa usus halus merangsang dikeluarkannya enzim.
Nah, yang bagian kedua itu ada penyerapan. Yang bagian pertama pencernaan dan bagian kedua itu ada penyerapan. Nah, di dalam penyerapan ini, perubahan ini juga dilakukan oleh tripsin sendiri secara otokatalik. Di samping itu, tripsin dapat mengaktifkan enzim-enzim proteolik lainnya, berasal dari pankreas. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, absorpsi dan transportasi. Nah, hasil akhir pencernaan protein, terutama berupa asam amino ini, segera diabsorpsi dalam waktu 15 menit setelah kita melakukan proses makan. Nah, absorpsi ini terutama terjadi di dalam usus halus berupa 4 sistem absorpsi aktif yang membutuhkan energi, yaitu masing-masing untuk asam amino netral dan asam amino basah, serta untuk prolin dan hidrosporlin. Nah, yang selanjutnya itu ada sekresi. Nah, sekresi oleh karena suatu sebab absorpsi protein ini mungkin tidak terjadi secara komplit. Nah, beberapa jenis protein karena struktur fisika atau kimianya tidak dapat dicerna dan dikeluarkan melalui usus halus tanpa perubahan. Nah, di samping itu absorpsi asam amino bebas dan peptida mungkin tidak terjadi. Nah, 100% terutama bila fungsi usus halus terganggu seperti pada infeksi saluran cerna atau kehadiran faktor-faktor anti gizi seperti lecithin atau protein yang mencegah terbentuknya tripsin dalam makanan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi analisis protein dalam pangan akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis protein dalam pangan. Ada 5 jenis uji reaksi yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu makanan tersebut mengandung protein atau tidak. Yang pertama itu uji reaksi timbal asetat, di mana dalam suatu protein itu biasanya terdapat beberapa unsur seperti karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen. Nah, bahkan ada beberapa jenis protein itu memiliki unsur sulfur atau es dalam senyawanya. Nah, fungsi dari uji timbal asetat ini apa gitu? Nah, ternyata fungsinya itu untuk menguji ada nggak sih dalam asetat ini protein yang memiliki unsur senyawa es atau sulfur. Kemudian yang kedua itu ada uji biuret atau CuSO4 dalam NaOH. Nah, di mana ternyata biuret adalah senyawa organik yang diperoleh dengan cara memanaskan urea. Nah, fungsi dari uji biuret sendiri ini apa? Ternyata untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya tindakan ikatan peptida dalam suatu sampel. Jadi untuk melihat ada tidaknya ikatan peptida, maka dilakukanlah uji biuret. Kemudian yang ketiga itu adalah uji pengendapan ion logam, di mana pengujian ini digunakan untuk menguji atau mengidentifikasi adanya senyawa protein yang memiliki gugus fenol seperti tiroksin. Nah, secara literatur, ternyata reaksi positif dalam suatu uji reaksi ini akan menghasilkan endapan putih. Nah, untuk reaksi negatif, artinya di dalam senyawa protein tersebut tidak mengandung fenol, kebalikan dari reaksi positif tadi. Kemudian yang keempat itu ada uji santoprotein, di mana reaksi ini berdasarkan nitrasi inti yang terdapat di dalam molekul protein seperti tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Nah, fungsi dari uji santoprotein ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya gugusan benzana dalam suatu sampel tersebut.
Karena protein merupakan senyawa yang kompleks, maka beberapa jenis protein juga memiliki gugusan benzana di dalamnya. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu ada namanya uji ninhidrin. Nah, apa sih uji ninhidrin ini? Ternyata uji ninhidrin merupakan pengoksidasian yang kuat yang dimana akan bereaksi dengan semua asam amino atau peptida yang mengandung asam amino bebas dan membentuk senyawa kompleks yang berwarna biru dan ungu. Saya akan menjelaskan akibat dari kekurangan dan kelebihan protein. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah akibat dari kekurangan protein terlebih dahulu. Nah, asupan protein yang kurang dari kebutuhan protein harian bisa menimbulkan sejumlah efek pada kesehatan kita. Nah, adapun akibat dari kekurangan protein itu yang pertama edema. Edema itu adalah kondisi adanya penimbunan cairan penyebab bengkak di bagian pergelangan kaki, tangan, serta kelopak mata. Pada umumnya edema ini dipicu oleh datang bulan, kehamilan, perubahan hormonal, dan juga efek dari konsumsi makanan asin, obat-obatan tertentu, dan kurangnya protein di dalam tubuh. Nah, kemudian ada gejala kekeringan kulit. Protein itu kan mendukung kesehatan kulit, dan bila sampai asupannya berkurang atau terlalu rendah, maka ruam dan kekeringan akan muncul pada kulit. Salah satu gejala yang wajib kita waspadai adalah ketika kulit itu mulai pecah-pecah dan mengelupas. Dengan memenuhi kebutuhan protein melalui konsumsi banyak minum air putih dan juga makanan yang bersumber protein tinggi, kulit yang kering dan beruam dapat teratasi dengan baik. Kemudian ada gejala anemia. Nah, protein itu kan sangat diperlukan oleh tubuh karena protein itu bersama dengan zat besi berguna untuk membentuk sel darah merah di dalam tubuh. Maka ketika asupan protein tidak cukup atau tidak sesuai dengan kebutuhan harian yang telah direkomendasikan, maka anemia atau kurang darah akan menjadi risiko utamanya. Nah, kebanyakan penyebab dari anemia ini adalah ketika seseorang itu melakukan diet rendah protein. Nah, itulah yang akan menjadi efek yang pertama dalam kurangnya asupan protein dalam tubuh seseorang. Kemudian akibat dari kekurangan protein itu yang selanjutnya adalah penurunan berat badan. Nah, efek satu ini mungkin justru dihadapkan oleh banyak wanita yang punya masalah dengan kelebihan berat badan sehingga memilih untuk melakukan diet rendah protein. Namun, penting untuk diingat bahwa rendahnya protein sama dengan adanya kekurangan dan ketidakseimbangan nutrisi di dalam tubuh. Tubuh memerlukan protein bukan tanpa alasan, melainkan untuk membentuk dan menguatkan jaringan otot supaya tubuh dapat diajak beraktivitas dengan baik. Bila turunnya berat badan disebabkan oleh nutrisi yang kurang, maka itu tandanya tubuh pun bisa cepat merasa lemas dan lemah. Kemudian efek yang selanjutnya itu adalah kesulitan untuk tidur. Nah, kesulitan untuk tidur di malam hari itu biasanya dipicu oleh serotonin yang kurang di dalam tubuh. Serotonin ini adalah hormon yang bertugas untuk mengontrol suasana hati. Sementara itu, serotonin dapat menjadi rendah diakibatkan oleh asupan asam amino tertentu yang juga kurang. Produksi asam amino ini adalah saat terjadinya pemecahan protein, yang artinya kesulitan tidur dapat menjadi efek dari kekurangan protein. Insomnia adalah sebutan lain untuk gangguan tidur seperti ini, dan untuk mengatasinya segelas susu dapat dikonsumsi setiap akan berangkat tidur. Kemudian efek dari kekurangan protein itu adalah gampang kelelahan. Nah, tubuh begitu memerlukan protein supaya karbohidrat dapat dilepaskan menjadi energi atau tenaga bagi tubuh. Jadi, jika tubuh menjadi gampang lelah dan lemas, ini ada kaitannya dengan asupan protein yang kurang, serta tak dapat dikonversi secara sempurna ke dalam bentuk tenaga.
tubuh saat kekurangan karbohidrat juga akan memanfaatkan protein untuk menyimpan cadangan tenaga sehingga tubuh akan mampu melakukan segala kegiatan. Kelebihan protein. Nah, yang pertama itu adalah kenaikan berat badan. Kekurangan bisa berefek menurunkan berat badan. Jadi, bila sampai kelebihan, efeknya pun akan menaikkan berat badan. Kita semua tahu bahwa pada diet, protein sangat dibutuhkan karena memberikan efek kenyang lebih lama sehingga mencegah kita untuk makan banyak. Tapi, tetap saja, asupan protein tidak boleh sampai berlebihan meski memberikan rasa kenyang. Yang kedua, penyakit ginjal dan kanker. Nah, asupan berlebihan akan protein mampu memicu konversi protein menjadi lemak dan gula. Otomatis, kondisi seperti ini membuat kadar gula dalam darah itu meningkat sehingga berisiko mengidap diabetes. Tak hanya itu, jamur seperti kandidiasis dan bakteri patogen akan diberi makan secara tak langsung. Begitupun sel-sel kanker, sehingga semua justru akan dapat berkembang di dalam tubuh. Penting untuk diwaspadai juga bahwa saat konsumsi protein terlalu tinggi, produk limbah nitrogen yang akan dibuang dari dalam tubuh itu menjadi lebih banyak sehingga memberikan beban pada fungsi ginjal. Selanjutnya ada kerusakan otak dan hati. Tidak hanya pada organ ginjal, sistem saraf otak juga bisa terancam karena adanya kelebihan protein, bahkan juga organ hati. Organ hati akan terus memproses dan menghasilkan racun ketika kita mengkonsumsi protein dan sewaktu protein menjadi berlebihan di dalam tubuh. Ini justru menjadi pemicu adanya penimbunan racun pada organ liver. Efek lainnya yang dapat terjadi adalah aliran darah yang ikut rusak sehingga fungsi otak dan hati kemudian menjadi tak seimbang. Nah, selanjutnya ada potensi osteoporosis. Osteoporosis ini biasanya kan lebih dikaitkan dengan kekurangan kalsium ataupun kalium, tapi rupanya efek kelebihan asupan protein juga mempengaruhi kepadatan mineral tulang. Konsumsi protein dalam jumlah banyak, khususnya protein hewani, resiko tulang keropos menjadi meningkat. Untuk mengatasinya, protein dari kedelai lah yang harus dikonsumsi karena ada isoflavon di dalamnya yang bakal memberikan proteksi lebih terhadap kekuatan tulang. Nah, kemudian ada peningkatan kadar kolesterol. Efek lainnya dari kelebihan protein itu adalah naiknya kadar kolesterol yang lebih dipicu oleh konsumsi protein hewani. Kolesterol tinggi bisa menjadi pemicu penyakit yang serius seperti hipertensi dan penyakit jantung, asam urat hingga stroke. Arteri dapat mengeras dan inilah yang menyebabkan seorang terkena serangan jantung. Itulah alasan mengapa asupan kolesterol perlu dijaga tetap stabil bersama dengan protein, bahkan lemak dan karbohidrat. Nah, yang terakhir itu resiko dehidrasi. Protein yang tinggi di dalam tubuh pun ada hubungannya dengan dehidrasi atau kurangnya cairan. Kinerja tubuh dalam menjalankan fungsinya sebagai pembangun jaringan menjadi lebih banyak karena adanya protein yang berlebih. Jika sudah kekurangan protein, masih juga kekurangan air, tubuh berpotensi mengalami dehidrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi ayat Al-Quran yang membahas mengenai protein. Protein terdiri dari protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan atau yang diambil yaitu daging, baik itu daging binatang ternak, seperti contohnya daging sapi, daging kambing, atau daging binatang unggas lainnya. Dan yang kedua yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, atau biasa disebut sebagai protein nabati. Contohnya itu kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang hijau, kacang kedelai, dan banyak sekali jenis tumbuh-tumbuhan lainnya yang mengandung protein tinggi. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Yang artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat dan sebahagiannya kamu makan. Quran Surah An-Nahl ayat 5. Di mana dalam surat ini mengandung bahwa daging hewan dapat menghindari penyakit hati, menguatkan otot-otot, menguatkan otak, dan serta menghindari dari anemia. Contohnya
daging ternak tersebut seperti daging ayam, daging bebek, dan juga pada daging binatang unggas, serta daging sapi, daging kambing lainnya yang memiliki banyak manfaat serta kandungan protein bagi tubuh manusia. Tapi ingat juga ya, tidak secara berlebihan cara mengkonsumsinya, hanya sekedarnya saja. Jadi hal-hal yang berlebihan tersebut akan berdampak buruk juga nanti ke depannya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahma tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taraful qawma wa khirafihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, yaitu daging ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 14. Di mana dalam surat ini dinyatakan bahwa daging ikan dapat mempertinggi protein dan minyak ikan sebagai sumber kalsium dan iodium, di mana protein ikan mengandung berbagai asam amino dalam bentuk yang mendekati asam amino di dalam tubuh manusia. Komposisi asam amino protein ikan juga lebih lengkap dibandingkan bahan makanan lainnya, dan salah satunya yaitu ada taurin yang memiliki manfaat untuk merangsang pertumbuhan sel otak pada balita. Jadi baik nih konsumsi ikan, terutama ikan segar untuk kesehatan tubuh manusia, terutama pada balita yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangannya yang membutuhkan protein yang tinggi. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 66 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fil butunihi min baini farasi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin, yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tai dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Quran Surah An-Nahl ayat 66. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa air susu yang keluar dan air susu yang mudah ditelan atau mudah diminum oleh kita, di mana air susu tersebut keluar dari perut binatang yang berdekatan dengan tai dan darahnya. Tetapi meskipun begitu rasanya tetap lezat serta khasiat dari susu tersebut sangat banyak, baik untuk anak-anak serta orang sakit. Di mana dapat disimpulkan bahwa air susu yang dihasilkan dari perut binatang tersebut terdapat banyak sekali kandungan protein, yaitu protein hewani, yang di dalamnya memiliki manfaat dan peranan penting dalam menjaga kesehatan tubuh, di antaranya pembentukan otot, regenerasi kulit dan rambut, serta membuat antibodi bagi sistem kekebalan tubuh. Nah, berdasarkan ketiga ayat tersebut,
mengenai sumber protein hewani yang berasal dari perairan dan juga daratan. Namun untuk hewan darat harus yang hewan halal seperti sapi, kambing, kerbau, unta, unggas, dan lainnya, serta telur yang dihasilkan dari hewan tersebut ataupun air susu yang dihasilkan dari hewan ternak tersebut. Sedangkan hewan lautan itu halal untuk dikonsumsi, diantaranya yaitu ikan, kerang-kerangan, udang, cumi-cumi, ikan air tawar, belut, dan lain sebagainya, di mana Al-Quran juga memberikan petunjuk mengenai protein nabati, yaitu protein yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu ada kacang-kacangan, di mana seperti kacang kedelai, kacang hijau, ini yang memiliki kandungan protein yang tinggi dari jenis protein nabati atau protein tumbuh-tumbuhan.